Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya di rumah. Untuk pembelajaran yang produktif, tidak harus di sekolah, bisa juga belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Dian Suci. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menghitung peluang suatu kejadian, yang mana di dalamnya terdapat sebuah percobaan, ruang sampel, peluang kejadian, dan frekuensi harapan. Di sini ada beberapa gambar dadu, uang logam, dan kartu bridge, yang mana gambar-gambar ini dapat terjadi dalam kasus di suatu peluang suatu kejadian. Percobaan yang pertama yaitu setiap proses yang menghasilkan suatu kejadian. Di sini ada beberapa gambar pelemparan uang logam, pelemparan dadu, dan pengambilan kartu bridge, yang mana di gambar-gambar tersebut bisa menghasilkan suatu kejadian. Yang kedua yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan. Di sini ada beberapa gambar, yang mana gambar tersebut bisa termasuk dalam ruang sampel. Ada dadu, 1 dadu, 2 dadu, 1 uang logam, 2 uang logam, dan 1 pak kartu bridge. Yang mana ruang sampel untuk 1 dadu yaitu ada 6, banyaknya ruang sampel. 2 buah dadu, banyaknya ruang sampel ada 36. 1 uang logam, banyaknya anggota ruang sampel ada 2. 2 uang logam, banyaknya ruang sampel ada 4. Dan 1 pak kartu bridge, banyaknya anggota ruang sampel ada 52. Peluang suatu kejadian. Nah, untuk rumus peluang suatu kejadian yaitu peluang kejadian PK sama dengan NK, banyaknya suatu anggota kejadian, dibagi NS, banyaknya anggota ruang sampel. Di sini ada frekuensi harapan. Rumusnya yaitu FH sama dengan PK dikali N, yang mana PK adalah tadi apa? Peluang kejadian. Peluang kejadian itu rumusnya apa? NK dibagi NS. Maka frekuensi harapan itu apa toh? Nah, frekuensi harapan berarti peluang tinggal dikali dengan banyaknya pelemparan, yaitu banyaknya pelemparan sebagai N. Di sini ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu berapakah peluang muncul angka ganjil dari percobaan pelemparan 1 buah dadu? Nah, 1 dadu isinya ada berapa? Ruang sampelnya di sini. Ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ruang sampel 1 sampai 6.
S. Nah, S-nya di sini ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya ruang sampel adalah 6. Kemudian yang ditanyakan muncul angka ganjil. Dari angka 1 sampai 6 yang ganjil itu yang mana saja? Nah, di sini ada 1, 3, 5. Maka banyaknya kejadian K itu ada 1, 3, 5. Banyaknya ada berapa di sini? 3. Maka peluang muncul angka ganjil pada percobaan satu buah dadu yaitu NK 3 dibagi NS 6. Maka kalau disederhanakan menjadi setengah. Kemudian contoh soal nomor 2. Berapakah peluang muncul satu sisi angka dan satu sisi gambar pada percobaan pelemparan 2 keping uang logam? Nah, di sini ada gambar 2 keping uang logam. 1 keping itu ada angka, ada gambar. Terus 1 keping lagi ada angka, ada gambar. Bisa kita cari menggunakan ini. Ya, caranya seperti ini. Kita cari dulu. Uang logamnya ada angka, ada gambar. Uang logam kedua ada angka, ada gambar. Kita pasangkan masing-masing ke dalam uang logam yang pertama. Ada angka, ada gambar. Terus kita hubungkan angka-angka menjadi angka-angka, angka gambar menjadi angka gambar, dan seterusnya. Bisa menggunakan tabel. Contohnya seperti ini. Uang logam pertama, angka gambar, uang logam kedua, angka gambar. Terus kita hubungkan angka-angka, angka gambar, dan seterusnya. Di sini berarti ada berapakah banyaknya anggota ruang sampel. Banyaknya anggota yaitu ada AA, GA, AG, GG. Banyaknya ada 4 anggota ruang sampel. Kemudian yang ditanyakan di sini muncul satu sisi angka dan satu sisi gambar. Berarti banyaknya kejadian di sini ada berapa? Contohnya yang sebelah sini. AG, GA. Di sini ada AG, GA. Nah, berarti banyaknya anggota kejadian ada 2, 1 dan 2. Ya, ini ada AG, GA. Maka jawabannya yaitu peluang kejadian sama dengan NK 2 dibagi 4. Disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian contoh soal nomor 3. Berapakah peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka dari percobaan pelemparan 3 keping uang logam? Berarti ada 3 keping uang logam. Angka gambar, angka gambar, angka gambar. Ini 3 keping uang logam. Sekarang, berapakah ruang sampelnya? Kita pakai yang seperti ini. Koin pertama angka gambar, koin kedua angka gambar. Di sini juga angka gambar, koin yang ketiga angka gambar, dan seterusnya. Maka kalau kita hubungkan 3 keping uang logam menjadi AAA. Nah, di sini AAG. Nah, AAG dan seterusnya. Di sini sampai GGG ya. Maka banyaknya anggota ruang sampel ada berapa di sini? NS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang ditanyakan banyaknya kejadian 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Mana yang ada 2G dan 1A? Yang mana? Nah, di sini ada
A, G, 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 A, G, 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 A. Nah, maka di sini ada banyaknya kejadian, ada 3 ya. Di sini anggota ruang sampelnya ada AGG, GAG, dan GGA. Maka hasilnya yaitu peluang kejadian sama dengan 3 dibagi 8. Contoh soal nomor 4. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, tentukan peluang muncul A. Mata dadu kembar, B. Jumlah mata dadu 10. Nah, kalau ada 2 buah dadu, kita buat tabel dadu pertama dan dadu kedua, 1 sampai 6, 1 sampai 6. Maka di sini akan didapatkan berapa? Banyaknya anggota ruang sampel. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini kalau dijumlahkan totalnya ada 36 untuk sampel 2 buah dadu. Kemudian yang ditanyakan, mata dadu kembar dari tabel di sini yang angkanya kembar mana aja? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Maka banyaknya kejadian ada 6. Pertanyaannya, mata dadu kembar berarti 6 dibagi 36 kalau disederhanakan menjadi 1/6. Yang B, jumlah mata dadu 10. Di sini yang jika 2 angka dijumlahkan, itu hasilnya 10 yang mana saja? Nah, di sini ada 4 ditambah 6, 10, 5 ditambah 5, 10, 6 ditambah 4 yaitu 10. Maka di sini ada berapa banyaknya kejadian? 1, 2, 3. Ada 3. Banyaknya ruang sampel berapa? Sama, 36. Maka peluang muncul jumlah mata dadu 10 yaitu 3 dibagi 36 sama dengan 1/12. Soal nomor 5. Berapakah peluang muncul mata dadu 4 dengan sisi angka pada uang logam pada pelemparan 1 dadu dan 1 uang logam? Di sini ada 1 dadu yaitu isinya 1 sampai 6, 1 uang logam ada angka dan gambar. Nah, di sini kita buat tabel terus kita hubungkan A1 di sini, A2 di sini dan seterusnya. Maka banyaknya anggota ruang sampel berapa di sini? Ada berapa ini? Ada 12. Kemudian banyaknya kejadian itu apa yang ditanyakan? Kejadiannya muncul dadu mata 4 dengan satu sisi angka. Berarti angka 4 dan A sisi angka. Maka ada berapa di sini? Oh, di sini hanya ada 1, A4. Maka banyaknya itu ada 1, ya. Peluang kejadiannya berapa? Peluangnya muncul mata dadu 4 dengan 1 angka pada uang logam pada pelemparan 1 dadu dan 1 uang logam adalah 1/12. Kemudian nomor 6. Dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Berapakah peluang bisa mengambil 3 kelereng merah sekaligus? Di sini ada 3 kelereng merah. Dari berapa kelereng merah? 7. Maka banyaknya kejadian yaitu 7 kombinasi 3,
Ini banyaknya kejadian ya. 7 kombinasi 3. Kemarin sudah belajar kombinasi. Untuk rumus kombinasi itu seperti apa? Coba bukunya dibuka lagi ya. Berarti 7C3 sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 dikurangi 3 faktorial. Hasilnya 35. Di sini ada selanjutnya. Sekarang mencari banyaknya anggota ruang sampel. Anggota ruang sampel itu berarti dari seluruh benda yang ada. Bendanya ada apa? Kelerengnya 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Kalau dijumlahkan ketemu 10 kombinasi yang ditanyakan 3 10C3, maka hasilnya menjadi 120. Nah, kalau sudah, yang ditanyakan adalah peluang. Berarti kita kembali lagi, peluang itu N. K banyaknya kejadian yang ini dibagi NS. Banyaknya anggota ruang sampel 120. Berarti nah ini kalau disederhanakan menjadi 7/24. Soal nomor 7. Dalam setumpuk kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang yang terambil adalah kartu as. Di sini ada satu tumpuk kartu bridge, yang mana banyak ya kartu-kartu ini. Totalnya ada berapa banyaknya anggota ruang sampel? Ada 52 banyaknya anggota ruang sampel. Kemudian yang ditanyakan kejadiannya adalah kartu as. Kartu as yang mana saja? Di sini ada kartu as. Kartu as yang pertama adalah gambar apa ini? Klub. Kemudian yang kedua ada speed. Yang ketiga ada hot. Yang keempat ada diamond. Maka banyaknya ada 4. Terus peluang kejadian sama dengan banyaknya kejadian tadi ada 4 dibagi sampelnya ada berapa tadi? 52. Maka disederhanakan menjadi 1/13. Nomor 8. Berapakah frekuensi harapan dari peluang muncul angka ganjil dari percobaan pelemparan satu buah dadu sebanyak 42 kali? Banyaknya ruang sampel di sini ada satu buah dadu, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti NS ya. Kemudian kejadian yang diminta itu muncul angka ganjil. Yang ganjil ada 1, 3, 5. Berarti 3 dibagi 6 disederhanakan menjadi setengah. Ini namanya peluang kejadian. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan rumusnya apa tadi? PK peluang kejadian dikali banyaknya pelemparan. Di sini pelemparannya ada 42, berarti setengah dikali 42. Hasilnya 21. Terima kasih anak-anak. Semoga materi ini bisa kalian pahami dengan jelas ya. Apabila banyak salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.